Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah misteri psikologis yang benar-benar menarik. Ini diambil langsung dari sebuah studi kasus klinis yang diterbitkan di jurnal Intuisi. Kita kan sering ya ngelihat orang cuma dari luarnya aja, tanpa tahu pertempuran hebat macam apa yang sebenarnya lagi berkecamuk di dalam kepala mereka. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di balik perilaku yang sering banget dicap aneh sama masyarakat. Coba deh kalian bayangin, ada nggak sih seseorang di sekitar kalian yang mungkin dengan gampangnya dilabeli sebagai orang eksentrik atau aneh? Seseorang yang seolah-olah pikirannya itu jalan di frekuensi yang beda sendiri dari kita semua. Mereka mungkin punya pandangan yang super unik atau cara ngobrol yang bikin kita ngerutkan dahi. Tapi, gimana kalau keanehan itu sebenarnya bukan sesuatu yang negatif, melainkan sebuah perisai pelindung? Fakta yang menarik banget dari literatur kita hari ini adalah soal sosok bernama NR. Beliau ini seorang perempuan berusia 46 tahun dari Bali dan coba dengerin kebiasaan sehari-harinya. Dia selalu pakai gaun hitam tanpa lengan setiap hari, mewarnai rambutnya coklat terang, terobsesi banget nonton video-video sadis, dan yang paling bikin penasaran, dia benar-benar yakin kalau dia punya kekuatan magis untuk memprediksi masa depan. Buat kita yang awam, ini mungkin kedengeran kayak karakter di film fiksi ya, tapi buat NR, ini adalah kenyataan sehari-hari. Ini bukan cari perhatian loh, melainkan wujud dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Memahami gangguan kepribadian skizotipal. Sekarang, ayo kita singkirkan dulu stigma negatifnya dan coba lihat ini dari kacamata klinis. Nggak usah pusing sama istilah medis yang jelimat, bayangin aja gangguan kepribadian skizotipal ini kayak cara otak kita membangun benteng pertahanan. Bentengnya mungkin kelihatan aneh banget dari luar, tapi buat yang ngalamin, perisai ini tuh mutlak dibutuhin buat nahan dunia luar yang menurut mereka super berbahaya dan penuh ancaman. Makanya mereka ngerasa canggung banget kalau berinteraksi sama orang lain, karena bawaannya selalu curiga dan gak nyaman. Perbedaan utamanya tuh kayak gini. Kita semua kan pasti punya ya sisi nyeleneh atau cara pikir kreatif yang agak beda dari orang lain. Nah, itu masih wajar. Tapi ceritanya bakal beda banget kalau kita ngomongin gangguan kepribadian patologis. Di titik ini pikiran seseorang itu benar-benar udah terputus. Ibarat kabel yang kecabut dari realitas sosial. Ini nyiptain rasa paranoia yang parah banget, sampai-sampai melumpuhkan kemampuan mereka buat sekedar punya hubungan dekat sama siapapun. Kasus NR, sang eksentrik. Biar lebih kebayang, mari kita bawa fakta-fakta medis tadi ke kehidupan nyata NR. Menurut catatan jurnal, cara pikir NR yang bisa dibilang menyimpang ini, kayak ngerasa bisa mengendalikan orang lain pakai pikiran, atau ngerasa bisa mendeteksi makhluk astral, justru bikin dia makin paranoid dan terisolasi. Dia ngerasa punya kepekaan mistis yang kuat banget, dan akhirnya dia milih buat menarik diri dari pergaulan. Dia nggak punya teman dekat, karena di kepalanya orang lain itu cuma bakal bawa masalah doang kehidupannya. Akar trauma masa kecil. Buat benar-benar paham kenapa dia bertingkah kayak gitu, kita harus putar waktu ke masa kecilnya. Ini masa-masa yang benar-benar berat. Bayangin aja waktu masih kecil, NR ini sering banget ngelihat bapaknya ngelakuin kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai ngelempar golok ke ibunya. Terus pas dia kelas 6 SD, ayah yang ironisnya jadi pelindung utamanya malah meninggal mendadak. Belum selesai di situ, pas remaja, ibunya sendiri tega mukulin dia di depan umum cuma gara-gara kemakan gosip murahan yang bilang NR hamil, tanpa nanya kebenarannya dulu. Pelarian ke dunia bagis. Dihajar sama rasa sakit yang luar biasa dari orang-orang terdekatnya sendiri, pikiran NR tuh otomatis nyari jalan keluar buat bertahan. Dari sudut pandang psikodinamika, proses ini benar-benar nunjukin gimana dia selamat dari trauma. Ketika tuntutan hidup kelewat menekan, lari dan sembunyi di dalam dunia fantasi jadi satu-satunya cara pikirannya bisa bertahan dari kenyataan yang brutal. Dia mulai diam-diam belajar ilmu kerohanian dan tenggelam di dunia magis. Karena di dunia itulah dia punya kendali penuh. Beda banget sama dunia nyatanya yang penuh kekerasan. Nah ini dia, salah satu temuan yang menurut saya paling bikin merinding dari jurnalnya. Saking terputusnya pikiran NR dari realitas, dia sering banget sampai menggigil secara fisik, bahkan nggak bisa ngomong bertahun-tahun tiap kali ngelihat peristiwa mengerikan. Terus, gimana cara dia nyembuhin kondisinya? Jurnal itu mencatat, dia nyembuhin rasa menggigilnya dengan cara sengaja nontonin video-video kekerasan yang sadis, kayak video pemenggalan gitu. Tujuannya supaya dia kebal. Ini benar-benar mekanisme pertahanan diri yang ekstrim banget. Tapi ya, begitulah cara otaknya beradaptasi. Perpaduan genetika dan lingkungan. Jadi gini, poin pentingnya tuh, kita harus ngerti kesepakatan para ahli soal gimana gangguan ini bisa muncul. Ini bukan murni cuma gara-gara trauma doang. Ada faktor keturunan. Adanya NUR aja didiagnosis skizofrenia. Nah, genetik ini ibarat bom waktu yang udah tertanam di dirinya.
Dan bom ini akhirnya meledak karena dipicu sama lingkungannya yang keras banget dan gak ada kehangatan emosional sama sekali. Ini contoh sempurna dari gimana biologi dan psikologi tabrakan dan ngebentuk karakter yang kaku dan penuh rasa curiga. Waktu kita ngupas tuntas soal ini, satu hal yang wajib banget kita pegang adalah objektivitas empatik. Maksudnya, emang sih gangguan yang dia alamin ini ngejelasin realitas tragisnya dan juga ngejelasin kenapa dia akhirnya jadi ibu yang keras dan suka mukulin anak-anaknya kalau lagi marah. Tapi ingat ya, ini sama sekali nggak membenarkan tindak kekerasan itu. Ini cuma ngasih kita konteks, ngasih gambaran tentang kenapa lingkaran setan trauma ini bisa terus berputar. Buat merangkum semuanya, ada satu kutipan langsung dari NR yang bikin kita mikir keras. Dia bilang, binatang saja bisa dididik, apalagi manusia. Kalau semua minta yang baik, maka siapa yang akan mengambil yang buruk? Kutipan ini jelasin kenapa dia sampai berkali-kali nikah sama cowok-cowok bermasalah, yang ekonominya sulit dan sering ngasain dia. NR tuh merasa seolah-olah dia itu tangan Tuhan. Dia yakin pemikiran magisnya bisa mendidik dan nyelamatin pria-pria ini. Sebuah delusi yang miris emang. Tapi di sisi lain, itulah yang ngasih makna buat kehidupan yang sepi. Misteri pikiran manusia itu emang gak ada batasnya ya kan? Sebelum kita akhiri, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Gimana pendapat kalian soal cara-cara ekstrim yang dilakuin pikiran manusia demi melindungi dirinya dari trauma yang berat? Apakah menurut kalian batas antara kreativitas dan ilusi pelindung itu benar-benar setipis yang kita bayangin? Coba deh, saya pengen banget baca opini dan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Oke, biar kalian gak ketinggalan pembahasan seru kita berikutnya, pastikan kalian udah klik tombol subscribe di channel ini sekarang juga. Kita bakal terus ngupas tuntas sumber-sumber literatur yang pastinya ngebuka wawasan kita semua. Teruslah belajar, tetap berempati, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.